minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian guys for hari ini. God bless you. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau ibadah dulu ya. Tapi sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami ingin beribadah online. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Terang. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu Aku Putra Mahkota. Semuanya pakai gerakan ya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap bersama Yesus. Pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap bersama Yesus. Pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap bersama Yesus. Pasti ku menang, aku selalu berjalan dalam terangnya. Yeay! Oke adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Hosana. Kita siapin hati kita, pikiran kita, kita nyanyi lagu sungguh-sungguh.
ibadah kami Tuhan, seperti Cici Koko yang membuat ibadah Tuhan, lancar ibadahnya Tuhan, berkati kami agar menjaga COVID-19. Karena Tuhan Yesus kami berdoa dan kita syukur. Amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, judulnya adalah Menjadi Saksi Kristus. Nah, menurut adik-adik semua nih di rumah nih ya, kalau misalnya ngedengar kata menjadi saksi Kristus, apa yang pertama kali terlintas nih di pikiran kalian? Menjadi saksi Kristus, apa ya? Ci, menjadi saksi Kristus itu bawain firman Tuhan, Ci, kayak Cici. Ya, boleh. Terus, apa lagi? Menjadi saksi Kristus itu bersaksi, Ci, kesaksian, Ci. Oke, boleh. Sharing firman Tuhan, Ci. Yes, betul. Iya, benar. Itu semua juga adalah cara untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Tapi, ya adik-adik, ada cara yang lain juga nih yang bisa kalian lakukan ketika menjadi saksi Kristus ya. Apa itu? Menjadi saksi Kristus bisa lewat kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus lewat kehidupannya kita nih sehari-hari ya. Nah, seperti cerita yang akan Cici sampaikan hari ini ya. Nah, ceritanya itu tentang ada anak yang namanya Martin sama Dani ya. Cici mau ceritain ada anak yang namanya Martin sama Dani. Nah, Martin sama Dani itu mereka berteman, bersahabat. Nah, waktu itu sedang libur. Jadi di sekolahnya Martin sama di sekolahnya Dani, kalau hari Sabtu sama hari Minggu tuh libur ya, libur sekolah gitu. Nah, jadi Dani mau main ke tempatnya Martin, pengen main bareng nih sama Martin di hari Sabtu. Nah, dia pergi ke rumah Martin, panggil Martin, main yuk. Nah, terus dibukain sama orang tuanya Martin. Dani, boleh silakan masuk. Itu Martinnya di kamar lagi belajar. Dalam hatinya Dani, belajar? Masa hari libur belajar sih? Hari libur mah main-main. Dalam hatinya Dani nih. Oke, terus, oh ya, tante terima kasih. Saya naik dulu ya ke kamarnya Martin. Nah, pergilah Dani ke kamarnya Martin. Nah, waktu di kamarnya Martin, Dani langsung ketawa. Gitu. Langsung ketawa. Martin, kamu nggak ingat ini hari apa? Ini tuh hari Sabtu. Hari dimana kita harusnya santai-santai, main-main. Ngapain sih kamu belajar kayak begini? Dani bilang kayak gitu sama Martin. Terus Martin ngomong kayak gini sama Dani. Dani, aku tuh mau menjadi saksi Kristus lewat hidupnya aku. Aku gak mau menyia-nyiakan waktu aku untuk hal-hal yang ya bisa dilakuin nanti-nanti deh. Lagian juga Dani, kita kan udah mau PTS 2 minggu lagi. Kita harus mempersiapkan diri dong. Anak Tuhan itu harus mempersiapkan sesuatu dengan baik. Nggak boleh asal-asalan. Makanya hari ini aku belajar untuk mempersiapkan PTS. Katanya Dani, ya ampun, PTS mah masih lama. Martin, kamu ngapain belajar sekarang? Lagian juga Martin, kita bisa nyontek. Langsung dimarahin nih Dani sama Martin. Dani, kamu gak boleh kayak begitu. Kamu gak ingat katanya Cici sekolah minggu, kita tuh gak boleh loh yang namanya nyontek. Nyontek itu kan dosa. Gimana caranya kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita nyontek? Kamu ini ada-ada aja. Kita gak boleh loh kayak begitu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Makanya aku belajar dari sekarang supaya aku gak nyontek, supaya aku bisa ngerjain ulangannya. Nah, ketika aku bisa ngerjain ulangannya, aku dapat nilai yang bagus, aku dapat nilai yang oke.
dan orang-orang bisa ngelihat bahwa wah, ternyata anak-anak Tuhan itu pinter-pinter. Terus Dani mikir, oh iya ya, aduh aku minta maaf deh kalau kayak begitu. Maafin aku ya Martin. Kalau gitu aku ikutan belajar deh sama kamu. Aku gak mau nyontek. Aku mau belajar kayak kamu. Aku juga mau jadi saksi Kristus sama kayak kamu. Akhirnya Martin sama Dani belajar sama-sama. Nah, coba dari cerita tentang Martin sama Dani, apa yang bisa kalian dapatkan? Yes, yang pertama, Martin itu mau jadi saksi Kristus dengan cara yang gampang. Apa caranya? Dia belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan buat PTS-nya. Terus dia gak mau nyontek, dia gak mau melakukan dosa. Gampang kan apa yang dilakukan Martin untuk menjadi saksi Kristus? Ya, nah Cici percaya kalian juga bisa nih, sama kayak Martin, menjadi saksi Kristus lewat kehidupannya kalian. Maka dari itu ya adik-adik, kita harus benar-benar menjaga hidup kita nih adik-adik, supaya bisa menjadi saksi Kristus. Hidup kita harus hidup yang benar, ya. Apa sih hidup yang benar itu? Hidup yang benar yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Nah, apa ya yang sesuai dengan firman Tuhan? Baca firman Tuhannya dong, dibaca firman Tuhannya. Nah, WPDA tuh kan suka ada nih WPDA. Nah, dibaca WPDA-nya. Nah, dibaca terus kira-kira judulnya apa? Dibaca isinya, dibaca firman Tuhannya. Oh, ternyata Tuhan pengen aku hidupnya seperti ini. Aku melakukannya dengan seperti ini. Nah, lewat firman Tuhan kita bisa tahu mana yang baik, mana yang gak baik, dan mana yang Tuhan mau lakukan buat diri kita, ya. Makanya kita harus PPDA, harus melakukan firman Tuhan. Hidup benar itu melakukan firman Tuhan. Yang kedua, hidup benar itu berarti kita harus menjauhi dosa, ya. Hidup benar kita harus menjauhi dosa, ya. Nah, kalau misalnya contoh nih menjauhi dosa, misalnya ya di lingkungan kalian, di pertemanan kalian, di sekolah, teman-teman kalian tuh sering ngomong-ngomong yang gak baik, entah itu kata kasar ataupun kata-kata yang keluar binatang-binatang semua. Nah, apakah kalian ikut-ikutan atau kalian enggak? Karena aku mau jadi saksi Kristus, aku tidak mau melakukannya. Nah, itu pilihannya di kalian ya adik-adik, ya. Nah, kalau misalnya kita mau jadi saksi Kristus, misal ya, aku bilang aku mau jadi saksi Kristus, tapi ternyata kalian malah ikut-ikutan sama teman kalian ngomong-ngomong kata kasar. Apakah itu bisa menjadi saksi Kristus? Tentunya tidak. Tidak bisa, ya. Jadi saksi Kristus itu harus hidup yang benar, ya. Yang tadi Cici bilang, hidup benar itu sesuai dengan firman Tuhan dan juga menjauhi dosa, ya. Jadi adik-adik, Cici tekankan cara untuk menjadi saksi Kristus itu gak susah kok. Menjadi saksi Kristus itu gampang. Gak perlu yang kayak Cici nih nyampein firman Tuhan kayak gini, ya. Gak perlu yang susah-susah, tapi bisa sih. Kalian bisa kayak Cici nyampein firman Tuhan, cerita tentang Yesus, menceritakan mujizatnya Tuhan dalam hidup kalian, bisa. Tapi dengan hidup kalian benar sesuai dengan firman Tuhan, hidup benar itu juga bisa menjadi saksi Kristus. Dan itu dampaknya lebih lagi, ya, lebih lagi ke orang-orang di sekitar kalian, ya. Jadi kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup kita bisa menjadi saksi Kristus. Mau hidup kita menjadi saksi Kristus? Hiduplah dengan hidup yang benar, ya, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke? Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan.
Ayat hafalan kita Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Oke, kita mau akhiri ibadah online pada hari ini. Semuanya, siapa yang mau berkomitmen sama Cici untuk kita mau jadi saksi Kristus nih, menjadi saksi Kristus nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh hidup yang benar. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, sambil angkat tangan, tangan kanan diangkat, tangan kiri di dada. Yang mau kita sama-sama berdoa ya. Oke? Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi saksi Kristus. Kami nggak perlu yang susah-susah Tuhan. Kami bisa melakukannya lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan bisa dipakai sama Tuhan, bisa menjadi saksi buat kehidupan teman-teman kami Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat siapapun orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami bisa menjadi alat-Mu, bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami mau serahkan setiap sekolah kami Tuhan. Kami juga mau berkati keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya adik-adik, udah dengar firman Tuhan ya? Pasti dong memberkati kalian. Mau dong jadi saksinya Kristus dimanapun kita berada? Iya pasti. Nah, untuk menyambut firman Tuhan tadi, Cici mau ingetin nih, minggu ini tanggal 21 Maret adalah minggu terakhir kalian mengumpulkan kartu Oikos. Nah, coba siapa yang udah ngumpulin, yang udah isi? Oh iya, ada beberapa yang udah, tapi ada juga yang belum nih. Apakah kalian masih mendoakan? Atau lupa? Wah, jangan sampai lupa ya. Ingat ya, hari ini adalah terakhir kalian mengumpulkan nama-nama Oikos kalian yang kalian memiliki kerinduan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, dan kalian mau mendoakan mereka dengan apa? Dengan doa 5 jari ya adik-adik. Jadi jangan lupa nih, sebelum nulisin, berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya kalian tahu nih siapa kira-kira yang bakal jadi Oikos kalian, siapa yang mau kalian doakan, dan kalian komitmen ya adik-adik. Link kartu Oikosnya, Google Form-nya ada di grup WA kalian masing-masing ya adik-adik. Jadi kalian tinggal klik, nanti kalian isi nama Oikos kalian dan kalian kumpulkan ya. Nanti mungkin guru-guru kelas kalian akan mengingatkan kalian juga nih hari ini, karena hari ini terakhir. Dan gak kerasa nih tanggal 21 Maret, kayaknya udah genap 1 tahun nih kita ibadah online adik-adik. Luar biasa penyertaan Tuhan ya, walaupun kita ibadah di rumah. Dan gak kerasa nih udah 1 tahun aja kita ibadah di rumah, tapi Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita ya adik-adik. Jadi kita gak mau nih kendor nih, kita mau tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Dan Cici mau ingatin bahwa hari ini adalah minggu ketiga di bulan Maret. Jadi kalau minggu ketiga itu minggu apa? Minggu misi. Kita mau memberikan persembahan kita untuk persembahan misi adik-adik. Adik-adik bisa kita bantu sama papa untuk transfer ke rekening gereja dan kasih note bahwa ini adalah persembahan misi. Dan jangan lupa nih, kita mau berdoa untuk Oikos kita. Kita mau doa 5 jari. Kita doa bareng-bareng ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Terus kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Oikos kami.
berdoa seluruh hati mereka. Sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang ini, kiranya Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita mau terus doakan oikos kita, enggak sebulan sekali di minggu ketiga doang, tapi kita mendoakan setiap hari. Apalagi adik-adik yang sudah menuliskan nama oikosnya, kalian sebutkan nama oikos kalian di dalam doa kalian ya adik-adik. Kita mau terus berdoa untuk para oikos kita, untuk orang-orang yang dekat di hati kita, supaya mereka dapat mengenal Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Biarlah kita jadi saksi-saksi Kristus ya adik-adik. Dan pengumuman terakhir tentang Paskah nih. Paskah kita masih secara online ya adik-adik. Kita akan merayakan Paskah tanggal 4 April tahun 2021. Semua digabung kelasnya dari kelas bayi, balita, kanak-kanak Pratama dan Madya. Digabung ibadahnya tanggal 4 April jam 11 waktu Indonesia bagian Barat ya adik-adik. Jadi adik-adik persiapan diri. Hari Minggu, 2 minggu lagi, tanggal 4 April kita akan merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa ya, semangat dong. Jadi jangan sampai terlewatkan. Untuk minggu depan juga jangan sampai melewatkan ibadah kita ya adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan.